ini pimpinan cuma di ruang KK4 doang, habis balik ke kantor udah bubar, nggak ada bahasan ya. Karena saya bisa sinkron, ini saya dapat baru tadi pagi, mohon maaf teman-teman, karena saya ngotot, saya nggak mau rapat kalau sampai ini nanti nggak dikasih, nggak ada bahan. Karena itu masuk dalam kesimpulan rapat seperti yang Ibu Anggi sampaikan. Nah, kemudian itu tergambar juga ketidaksinkronan itu Pak Menteri di antara dirjen-dirjen ini. Dari RO-nya Pak, rincian output yang sudah disusulkan kemarin juga jelas banget. Nah, ini menjadi gambaran bahwa tahun depan saya yakin Komisi 4 akan meminta hal yang sama. Ini kan per Juni ya, RO ini ya. Tahun depan tolong disiapkan, karena dari sini rigid sekali terlihat siapa yang serius, siapa yang tidak dirjen-dirjen Bapak ini dalam bekerja. Oke, nah kemudian secara tema saya ingin berbicara karena kemarin saya dapat telepon dari wilayah sebelah terkait kopi. Oke, kopi ini kan sebenarnya komoditas yang saya bingung juga secara industrinya. Kopi hari ini lagi happening sekali, bukan hanya di Indonesia kayaknya, tapi sampai ke luar negeri. Dan kopi kita itu kok nggak pernah menjadi apa ya, lead gitu, selalu sawit. Nah, apakah Pak Dirjen, Pak Menteri, kedepannya jangan hanya penerapan gap saja mungkin yang menjadi permasalahan, tetapi juga mungkin ini perlu kerjasama karantina terkait hygiene, GHP Pak, ya bukan gapnya saja tapi hygiene apa supaya bisa kita lebih maksimal. Dan mungkin juga kadar kimia terkait kopi ini, mungkin ini yang juga menjadi kendala kita, akseptabilitasnya di luar negeri berbeda gitu. Nah ini kayaknya tugas karantina ya. Nah kemudian terakhir saya ingin menguatkan yang tadi Pak pimpinan Pak Ketua Sudin sampaikan masalah cold storage. Bapak jangan sampai Pak Dirjen Horti ini salah sebut Pak. Saya baca di setiap paparan Bapak itu cold chain, bukan cold storage. Cold chain itu rantai dingin Pak. Kalau cold storage, kulkas lah bahasanya. Penggunaan nomenklatur ini nanti ternyata di provide-nya beda, Bapak juga nanti jangan sampai jadi kendala. Nah terakhir benar ini 1000 desa sapi. Dari awal saya sampaikan, tadi udah disampaikan Pak Johan dan yang lain-lain. Juknis Bapak udah pernah saya baca, ya kan? Benar nggak Pak Sesdit ya? Entah tersampaikan atau tidak sama Pak Menteri kendalanya waktu itu. Pak Menteri, juknisnya itu pun banyak hal yang tidak sesuai. Jangan sampai programnya dipaksakan, juknisnya ini ya siapa yang mau kalau juknisnya nggak sesuai. Temuan nanti kita yang kena. Gitu loh. Jadi tolong diperbaiki dulu. Dan memang tidak rasional 1000 desa itu dalam satu kecamatan ya, Bang Johan. Iya, itu sapi ditaruh di dalam truk aja empot-empotan dia bisa stres, apalagi tetanggaan lihat kanan lihat kiri ketemu mulu. Itu aja. Yang pasti kami mengapresiasi yang saya tanya pertama, ternyata benar-benar abdi negara sampai tunjangan kinerja dan gajinya ke-13 diserahkan untuk ABT. Luar biasa Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi ini juga catatan juga, kan haknya para pegawai seperti yang sudah disampaikan Pak John tadi, kan haknya para pegawai nih. Boleh kami luruskan khusus itu? Oh baik, silakan. Maaf, karena ini agak penting ke media juga. Jadi tukin yang disesuaikan sesuai dengan SK surat edaran Kemenku. Jadi ini bukan berlaku hanya di Kementerian Pertanian Pak, secara keseluruhan. Tapi sebenarnya tukin. Gaji 13 dan yang lain itu tunjangan lain tetap jalan. Jadi mohon maaf Pak Menteri, jadi gaji 13 tetap, yang dikembalikan adalah tukin secara proporsional. Kalau bahasa saya gitu ya, secara proporsional yang sesuai dengan dan kinerja. Seluruh kementerian. Oke. Dan itu seluruh kementerian. Gitu. Pak Johan, jadi agak lega lah ya.
Ya tadi memang gaji 13. Ngopi dulu. Baik, selanjutnya Pak Slamet, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ketua, Pak Ketua, rekan-rekan anggota Dewan yang saya hormati, Pak Menteri yang saya hormati, dan juga seluruh jajarannya. Alhamdulillah saya ucapkan juga selamat kepada Pak Menteri yang sudah menjadi juru bicara untuk di PBB. Tadi kalau nggak salah beliau menyampaikan temanya diversifikasi pangan gitu Pak Menteri ya. Ya salah satunya. Tapi ini 2022 programnya harus ada terkait dengan diversifikasi pangan ya. Jadi ini saya lihat belum signifikan dengan apa yang disampaikan Pak Menteri ketika di PBB. Oleh karena itu follow up-nya adalah seperti itu. Ada beberapa catatan kami yang ingin saya sampaikan. Pertama, ya terkait dengan beberapa permintaan kita yang juga saya konfirmasi ke Setkom belum masuk, yaitu evaluasi food estate. Ya ini saya mempertegas kembali apa yang disampaikan oleh teman-teman, karena kita akan bicara tentang 2022 mau kayak apa. Ya karena evaluasi 2020 sampai 2021 yang bulan berjalan, karena beberapa bagian juga sudah berjalan food estate itu. Yang kedua juga data PATB. Tadi saya konfirmasi juga belum masuk, apakah saya yang memang belum dapat. Nah ini juga penting Pak Menteri, perlu kita sampaikan. Pak. Ya Pak. Udah masuk belum? Data PATB. Pak Slamet menanyakan data PATB sudah diberikan belum? Nah, oke lanjut Pak Slamet, berarti belum. Ya terima kasih Pak Ketua. Jadi terkait dengan PATB ini tidak berdiri sendiri Pak Menteri. Kalau tidak salah di Permen juga salah satu penerima dari pupuk bersubsidi adalah nanti dari PATB. Nah kalau data ini nanti kemarin ada kesimpulan rapat bahwa Komisi 4 bersama dengan Kementerian untuk menunda pelaksanaan PATB di 2022. Artinya terkait dengan pupuk tentunya harus ada realokasi. Nah ini nanti yang akan kita kawal di situ Pak Menteri ya. Jadi ini beberapa itu. Hal lain yang ingin saya sampaikan juga di catatan saya terkait dengan serapan anggaran tadi sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain, yaitu ya saya lihat di yang paling mencolok ini dari Pak Dirjen Hortikultura ini. Jadi Pak Dirjen Horti paling tidak ada anggaran untuk tindak lanjut audit yang nampaknya memang sudah disiapkan begitu. 2021 itu ada 56,1 miliar. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Dan 2022 ada anggaran untuk tindak lanjut audit itu 46,9 miliar. Artinya saya membaca bahwa sudah disiapkan pasti ada temuan audit sehingga untuk tindak lanjutnya disiapkan sebegitu besarnya miliarnya gitu loh. Jadi ini saya mohon penjelasan terkait nanti untuk itu, sekaligus juga ke Pak Dirjen Hortikultura masih terkait juga dengan food estate ya. Food estate kita yang tadi juga banyak dibicarakan, disinggung oleh teman-teman, yang akan ada food estate 500 hektar bawang merah ya, di Jawa, 50 hektar bawang bombay dan 2000 pohon kelengkeng. Mohon penjelasannya karena kita juga belum mendapatkan hasil evaluasi food estate yang sebelumnya. Sudah habis Pak? Catatannya lagi dibolak-balik Bu. Nah sudah dibolak-balik, sudah nggak ada. Oke, itu beberapa catatan saya, menambahkan dari yang lain-lain sudah disinggung oleh teman-teman, dan mohon itu dijadikan itu untuk bahan laporan yang data yang kita minta belum masuk. Terima kasih Bu Ketua dan Pak seluruh hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Food estate masih jadi pertanyaan terus ya Pak Menteri. Terakhir Pak Sutrisno dari virtual, silahkan. Yang mana ya? Oh gelap, oke. Baik, silakan Pak Sutrisno.
Ini sudah memasuki tahapan musim kemarau. Kalau dari sisi anggaran saya meyakini capaian dan outcome sangat rendah. Oleh karena itu, mohon Pak Menteri untuk dikawal betul. Kalau sekiranya memang target capaiannya masih sangat rendah dan tidak mungkin, mohon untuk tidak dipaksakan. Kemudian yang kedua terkait dengan Pajale. Pajale itu ada program utama, sangat utama. Kemudian dari realisasi kegiatan utama Kementerian 2021, padi baru realisasinya 31,14%. Jagung baru mencapai 26%. Menjadi persoalan kedelai. Kedelai tidak terlaporkan. Persoalannya apakah memang tidak terrealisasikan? Kami sepakat Komisi 4 memberikan anggaran untuk 500.000 hektar kedelai, kemudian diperkecil lagi hanya 400.000, tapi sampai hari ini tidak ada realisasinya. Sedangkan kondisi musim sudah musim kemarau. Mohon untuk tidak dipaksakan dalam rangka efisiensi efektivitas anggaran. Kemudian yang ketiga Pak Menteri, bahwa pencapaian target produktivitas akan sangat dipengaruhi diantaranya oleh pupuk. Pupuk ini yang mengganggu adalah ketepatan waktu, ketepatan jumlah. Permasalahannya sangat dipengaruhi oleh penjadwalan. Yang dilakukan penjadwalan jatah pupuk ini bulan per bulan oleh dinas setempat. Pertanyaan saya, apabila memang aturannya seperti itu, mohon untuk ditinjau kembali aturannya. Karena bicara kebutuhan pupuk sangat dipengaruhi oleh musim. Kalau ini terus dipertahankan, petani perlu pupuk banyak, tapi distribusinya hanya sedikit. Ini yang mengakibatkan gejolak yang terjadi di masyarakat. Kemudian gejolak itu ditengarai oleh kebutuhan pupuk urea. Oleh karena itu kebijakan ke depan agar lebih mengkonsentrasikan bagaimana petani dipenuhi kebutuhan pupuk ureanya. Karena kalau pupuk NPK sangat dipengaruhi oleh komponen impor, ini banyak juga terkendala. Kalau memang itu persoalannya, kenapa tidak kalau kita mengkonsentrasikan bantuan subsidi dalam khusus untuk pupuk urea. Yang terakhir Pak Menteri terkait dengan perencanaan. Perencanaan dari Kementerian Pertanian harapannya bukan semata-mata didasari pada realisasi anggaran Kementerian Pertanian. Sebut saja terkait dengan food estate, anggarannya dari berbagai kementerian, tapi dalam perencanaan kementerian itu tidak diperhitungkan berapa produksi yang akan dihasilkan oleh program food estate ini. Sebut saja seperti padi. Padi hanya mentargetkan 55, sekian juta ton, itu semata-mata dengan dukungan anggaran dari Kementerian Pertanian. Sedangkan dari Kementerian Pertanian belum diperhitungkan. Mohon dalam menghitung merencanakan perencanaan itu menyeluruh daripada aktivitas pertanian dalam kendali Kementerian Pertanian. Terima kasih Bu Ketua, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sutrisno. Ini di sini juga hadir BUMN Pertanian. Saya menegaskan, meminta untuk pengawasan lahan-lahan yang dimiliki baik oleh PT Petani maupun SAS dan Berdikari. Apabila disewakan ke pihak ketiga, kemudian pihak ketiga menyewakan lagi kepada orang lain, cabut. Tidak perlu pakai basa-basi. Di kontrak kan sudah jelas, tidak boleh diopertangankan. Ya mau dia siapa ke backingnya, nggak ada urusan. Karena itu adalah tanah milik negara, bukan tanah milik PT. Itu aja. Jadi nampaknya Pak Menteri juga agak-agak ngantuk tadi, belum ngopi. Kita skor dulu, Isoma, kembali lagi ke ruangan ini pada pukul 13.30.
Masukan, kritikan, bahkan catatan-catatan penting menjadi sangat penting bagi kami, dan akan kami coba dalami, melakukan pendalaman untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pada program-program baik secara administratif maupun dalam implementasi lapangan. Pak Ketua, beri saya kesempatan untuk melakukan kajian-kajian kembali dan melakukan penyesuaian pada lapangan yang ada secara umum seperti itu. Dan saya kira semua eselon 1 saya yang hari ini insya Allah akan menjadikan catatan yang serius untuk kita benahi beberapa koreksi-koreksi dari perjalanan 2020 maupun 2021 ini. Bapak Ketua yang kami hormati, pimpinan dan segenap anggota DPR yang kami sama hormati, ada beberapa hal yang menjadi catatan penting dari beberapa hal yang telah disampaikan. Antara lain masalah evaluasi, akan kami tunjuk tim independen untuk melakukan total evaluasi dari seluruh program, sehingga kita sama-sama yakin ini bukan hanya evaluasi dari Kementan, tetapi evaluasi dari tim independen yang kita bisa yakini untuk melakukan catatan-catatan penting. Tentu saya yakin banyak yang gagal, tetapi di balik kegagalan pasti ada yang berhasil juga yang mampu kita teruskan. Yang belum sempurna tentu akan menjadi catatan untuk kami untuk bisa menyelesaikannya. Selanjutnya secara umum itu yang pertama yang ingin kami sampaikan. Ada catatan-catatan yang penting dari raker ini yang juga masuk dalam evaluasi dari kami, yang tentu saya berharap sebelum Agustus seperti saran dari beberapa anggota DPR untuk kami selesaikan. Dan ini menjadi catatan penting para dirjen, para badan untuk evaluasi penting. Akan kami coba lampirkan secara objektif, normatif. Kami mau perbaikan Pak Ketua, sehingga insya Allah niat baik Pak DPR untuk melakukan koreksi-koreksi penting akan kami lakukan. Yang lain adalah beberapa catatan menyangkut masalah desa sapi dan lain-lain, akan kami evaluasi dengan petunjuk teknis yang tentu kita perbaiki. Saya berharap asistensi dari Komisi 4 terus dilakukan Pak Sekretaris, sehingga desa, jadi bukan satu desa seribu sapi, bukan Bapak Ketua. Itu adalah program yang super prioritas pada mengklasterkan desa yang ada. Artinya begini, jadi 1000 itu terdiri atas korporasi 5 desa yang berdampingan, sehingga satu desa kurang lebih 200 Pak. Kalau ukurannya hanya 1000 desa, karena kita punya desa kurang lebih hampir 80 ribuan, oleh karena itu tidak mungkin kami sikapi. Yang lain reguler Bapak, tidak berarti reguler kita hilangkan, tetapi yang 1000 desa itu di klaster per 5 desa, dan hampir akan menyentuh semua kabupaten yang memang
bisa bersesuai dengan konsentrasi pada sapi-sapi yang dikembangkan. Kenapa alasannya seperti itu, pimpinan? Adalah 200 sapi per satu desa, berarti kalau diklasterkan menjadi 1000, maka dalam 1000 desa itu 50% untuk budidaya, 50% untuk dikonsumsi atau dijual. Karena intervensi pada katakanlah sapi itu 70% adalah konsentrasi di pakannya yang sangat mahal. Dan itu oleh karena itu kalau kita klasterkan 55 per desa berarti terdiri dari atas 1000 desa yang ada, maka ini akan mampu coba memperbaiki budidayanya dengan mengkonsentrasikan mulai dari pakan, pengandangan dan lain-lain sebagainya. Dan kelihatannya ini memang menjadi uji coba. Apakah semua dengan dana APBN? Tidak, Bapak. Bisa saja kita gunakan dengan dana KUR yang ada, dengan konsentrasi yang dilakukan, termasuk di dalamnya adalah susu untuk sapi perah, untuk susu dan lain-lain pada daerah-daerah tertentu. Yang lain berjalan dengan program-program yang sudah selama ini ada. Kemudian hal lain adalah kami ingin sampaikan bahwa ada beberapa yang menjadi catatan terhadap temuan dan lain-lain sebagainya. Kami sudah diperiksa, Bapak. Jadi jujur sebenarnya dari perjalanan yang ada kurang lebih 5 bulan terakhir ini, pemeriksaan itu bertubi-tubi di Kementerian Pertanian. Kami tentu tidak bisa menguraikan secara terbuka, tapi hampir semua. Kenapa juga serapan anggaran bersoal sedikit? Karena pemeriksaan itu bertubi-tubi dan lain-lain. Termasuk dalamnya catatan untuk merubah Kementan tetap RIPH yang menjadi catatan sekarang diperiksa langsung oleh KPK, Bapak. Dan saya kira 1-2 minggu ini sudah selesai kami dengan itu. Dan alhamdulillah sejauh yang ada sekarang ini, karena juga dari Kejaksaan dan lain-lain memeriksakan semua program-program Kementan. Saya tidak tahu kenapa harus konsentrasinya ke sana. Kelihatannya kami sangat percaya dengan CNC, clear and clean. Cuman ini tentu masih membutuhkan justifikasi. Saya berharap memang bukan hanya kami dapat WTP dari BPK, bukan hanya pemeriksaan BPKP dengan predikat clean and clean yang kami dapat, tetapi justifikasi hukum juga kami sementara lakukan, karena ada beberapa laporan-laporan yang tentu saja harus disikapi dan mungkin saja ada hal-hal yang harus kita benahi dalam catatan-catatan yang ada. Oleh karena itu menyangkut serapan anggaran Juni ini kami akan coba memaksakan. Juli tidak ada yang di bawah 40%. Pak Dirjen sekalian, Kepala Badan, yang di bawah 40% kami ganti, Bapak, eselon 2-nya. Jadi sudah ada komitmen itu untuk menyelesaikan. Kita berharap di atas 40%. Catatan yang ada sampai hari ini sebenarnya sudah di atas 30%. Tepatnya itu 31,2%, tetapi 40% harus dicapai pada bulan Juli sebelum masuk Agustus. Ini dirapatkan terus-menerus oleh kita karena seperti yang saya sampaikan, semua proses-proses walaupun secara digital juga diminta di asesmen oleh 2 lembaga itu untuk melihat apakah perjalanan ini benar dan lain-lain, dan kami sepakat untuk dilakukan. Yang belum kami setujui adalah membuka password untuk digital selain LKPP, karena ini kesepakatan juga di Ratas untuk hal seperti itu, sehingga tidak juga semua bisa terbuka telanjang seperti apa. Tetapi Pak Ketua izin, kalau Pak Ketua mau lihat sampai narasinya ada, Bapak, semua yang kita kasih, apakah itu rekomendasi ataupun izin, kami kasih. Izin di dalam forum yang terhormat ini saya sampaikan bahwa ada 1000 lebih IUP, izin usaha pertanian, yang selama ini sudah keluar di hampir semua daerah kabupaten. Izin Ketua, mungkin ini melampaui kompetensi, tapi saya akan usulkan untuk dicabut. Jadi sudah lewat 5 tahun tidak ada pergerakan di sana, kita cabut aja, Bapak. Dan hampir semua daerah bisa dilakukan. Saya lagi melakukan percepatan untuk bisa mencapai hal.
1 tahun ini konsentrasi Kementerian Pertanian itu pada food security, keamanan pangan untuk 273 juta orang. Dan walaupun banyak yang tidak percaya, tapi kami percaya, kami pede mengatakan stok kami sampai hari ini di atas 8 juta sampai 10 juta ton. Sehingga untuk musim tanam 1 sampai Agustus insya Allah aman. Dan masih kita punya musim tanam 2, walaupun dengan ancaman yang ada, dengan kekuatan yang kita miliki sampai katakan insya Allah Desember, insya Allah. Mudah-mudahan alam dan Tuhan tetap terjaga sehingga ini bisa kita lakukan. Sekarang kegairahan pertanian di seluruh kabupaten cukup kelihatan cukup sangat tinggi. Oleh karena itu, Ketua mohon tidak hanya dalam raker ini, saya diberi kesempatan memang dengan waktu yang agak tertutup walaupun di ruangan pimpinan saja untuk menjelaskan hal-hal yang mungkin masih perlu penjelasan yang lebih detail dari apa yang ada. Kemudian dari semua hal yang memang menjadi catatan kita adalah kedelai. Rupanya tidak seperti yang saya bisa bayangkan mampu dipercepat. Karena kita kemudian udah 2 tahun, 3 tahun terakhir konsentrasi ke kedelai itu menurun. Sehingga kegairahan petani untuk kemudian masuk pada kedelai bukan hal yang mudah gitu, menggairahkan kembali. Tapi saya percaya Pak Dirjen saya akan selesaikan ini 400.000 hektar, berarti kurang lebih hasilnya 400.000 ton, kita bisa capai insya Allah seperti itu. Kenapa? Kedelai itu rentan sekali dengan hama tikus, karena inilah tanaman yang paling aktif sekali, dan petani udah terbiasa dan suka dengan jagung Bapak, sehingga dengan demikian pilihannya selalu jagung aja. Jagung dia itu, kalau kedelai kita harus paksakan pada tempat-tempat tertentu untuk bisa kita sesuaikan. Pimpinan dan anggota yang kami hormati, yang lain adalah DAK kami akan konsentrasikan lebih baik, karena DAK ini sepertinya ya di Kementan dia punya nomenklatur dan lain-lain pertanggungjawaban sama dengan pupuk, tetapi yang mengendalikan langsung ke Bappenas dan keuangan. Seakan-akan ini dana yang cuma mengucur saja, kita cuma buat rambu-rambu dan kita tidak akan evaluasi. Kalau pimpinan memang dan DPR meminta untuk kami lebih konsentrasi, sebenarnya ingin saya jujur mengatakan bahwa DAK kita terlalu kecil. Pertanianlah penyangga utama kita, tetapi kemudian DAK yang ke daerah hanya 4 miliar sampai 5 miliar per daerah, dan itu hanya 200 sekian 80 daerah. Padahal mestinya kalau memang kita mau menyangga pertanian ini, sepenuhnya DAK yang kita turunkan itu selain dalam kendali kita, dia sepenuhnya bisa menunjang semua kabupaten yang ada. Karena di sanalah awal dari upaya-upaya kita memporsir. Saya izin kalau diberi kesempatan oleh pimpinan dalam kesimpulan yang ada, saya akan surati langsung Presiden untuk minta penambahan khusus DAK ini. DAK lebih kami arahkan untuk sebenarnya meminta setiap kabupaten ada 1-2 miliar untuk konsentrasi untuk lumbung pangannya, sehingga kita tidak tergantung hanya Bulog saja. Kabupaten daerah sendiri harus memiliki in-out, dia punya ketahanan pangan melalui serapan padi atau jagung yang harus ada. Kalau begitu kita butuhkan kurang lebih sekian ratus miliar atau 1 triliun lagi hanya untuk DAK tambahan. Gimana mau Pak? Ya izinkan saya, mungkin ini cara saya menyampaikan yang tidak terlalu tepat. Kita tidak mungkin bisa harapkan kemampuan daya tahan supply and demand untuk tidak dimainkan orang lain kalau daerah tidak punya kemampuan untuk mengendalikan hilirisasinya, dan Kementan hanya produktivitas dan budidayanya. Oleh karena itu kami berharap dengan dana DAK ini tidak turun begitu saja dari tahun ke tahun seperti itu. Kami kalau memang ini masuk dalam kesimpulan rapat kerja hari ini, saya akan coba menjadikan itu bahan referensi saya untuk bisa meminta minimal di atas 10 miliar per satu desa sampai 20 miliar. Kalau kita mau lihat ketahanan ini langsung di daerah. Tetapi mereka nggak boleh lagi beli bibit, mereka tidak boleh lagi beli yang kita beli Pak dari nasional, sehingga kita saling tuding
yang mana yang kita punya, yang mana dia punya. Sebenarnya dari pengalaman saya sebagai kepala daerah, dana DAK hanya untuk maintenance rutin, bukan membuat jalan tani juga, bukan membuat irigasi tersier lagi, bukan. Karena kita udah tangani itu. Dia harusnya main dengan pintu air, irigasi cacing di dalam kelompok, dan sampai dengan bagaimana meningkatkan kualitas produktivitas yang ada. Kami lagi rancang ini pimpinan, dan mudah-mudahan ini tahun dan ke depan bisa kita lakukan. Oleh karena itu, gudang penyimpanan, lumbung pangan, RMU yang naik kelas, sehingga betul-betul ada daerah yang kita tingkatkan rice mill unitnya yang berhubungan langsung dengan ketahanan yang ada, sehingga beras yang dihasilkan dalam RMU itu sama dengan food estate, bukan beras yang medium, bukan beras medium, tapi beras premium. Beras premium itu berarti jualnya harus di atas 12.000, tidak yang 8.000. Kalau 8.000 RMU biasa, RMU yang di atas 12.000, mulai dari mesin ayaknya harus diperbaiki, lebih modern. Yang kedua harus diperbaiki, dia punya mesin polis, sehingga memang buatannya seperti itu, udah terseleksi yang mana yang miner, yang mana pecahan, yang mana yang batu-batuan dan lain-lain, sehingga kita dapat kualitas yang tinggi. Dan mungkin diperbaiki, memang harus diperbaiki pada RMU yang kita persiapkan seperti itu, diperbaiki mulai dari varietas, budidaya, dan paskanya, dan kemudian masuk di RMU-nya sampai dengan packaging-nya. Dan saya berharap pimpinan suatu saat lagi kami rancang ada namanya pengendalian langsung dari Kementan melalui IWR terhadap perjalanan RMU. Memang tidak semudah yang kita bayangkan, tapi kita harus mulai. Oleh karena itu yang naik memang adalah kualitas, tidak seluruhnya. Karena tentu penggilingan masyarakat tetap dibutuhkan, harus ada, dan itu untuk kelas beras biasa. Tapi kelas beras premium sudah harus kita tingkatkan, termasuk dengan diversifikasi yang ada. Yang ketiga adalah DAK harusnya inilah yang menopang CB3 kita, CB2 kita, diversifikasi. Jadi memperkuat pisang, talas di Jawa Barat, memperkuat sorghum di NTT, memperkuat sagu di Papua, salah satunya adalah melalui DAK. Kita memang perkuat replantingnya, tetapi maintenance rutinnya harus bisa dilakukan. Izin pimpinan, kami sangat berharap kalau ini bisa menjadi pikiran-pikiran kita di tempat ini. Saya kira itu juga yang akan kami bawa dalam ratas yang ada. Kemudian food estate secara khusus ingin saya jelaskan begini. Food estate itu pada daerah-daerah yang memang bukan existing sebenarnya, ya, daerah-daerah untuk pengembangan. Dan izin sebenarnya food estate itu kami tinggal intervensi saprodi dan budidaya. Yang banyak memang melakukan food estate atau anggaran yang lebih besar itu penyiapan lahannya, Pak. Dan lahan utama itu adalah irigasinya, karena sudah tempatnya sedikit jadi. Oleh karena itu PUPUR sangat berkepentingan. LAK harus selesai dengan lahan-lahan yang ada, kalau itu food estate yang berada di gunung-gunung itu, sehingga tidak menabrak. Tapi lebih banyak menabrak HGU sebenarnya. Dan itu juga yang memainkan berbagai mengeksersis itu tidak tepat. Dan seperti itu kalau itu di gunung. Kemudian ada BPN ATR untuk menyerahkan sertifikat. Jadi ini sebenarnya sangat menguntungkan untuk kita. Kita sebenarnya hanya berada pada, kalau barang semua lahan ini sudah secara teknis sudah mungkin kami masuk. Dan di sana itu membawa multi komoditi, tidak boleh hanya padi, jagung atau kedelai atau kentang saja. Dia harus membawa kelapa, dia harus membawa jeruk, dia harus membawa ternak lain, sehingga intervensinya, hasil marginnya itu akan terbagi seperti itu, dan harus membawa mekanisasi.
Selain membawa mekanisasi dan teknologi, hilirisasinya membawa industri 1 dan industri 2. Industri 1 misalnya contohnya saja RMO desa untuk menjadikan beras medium. Kemudian ada RMU besar yang akan menampung untuk menjadi keluaran dari itu menjadi kelas paritas premium. Tentu ini pikiran-pikiran idealnya masih harus berproses. Oleh karena itu, yang akan dijual dari food estate itu kita berharap sudah dalam packaging yang kita kendalikan secara penuh, dan seperti itu juga kita berharap tidak hanya konsumsi nasional, tetapi mungkin untuk konsumsi khusus. Nanti kami berharap Agustus ada ekspor merdeka, di mana semua beberapa komoditi-komoditi tertentu akan menjadi ekspor utama kita, termasuk beras, Bapak. Kami lagi kerja keras untuk itu. Yang gagal di food estate Kalimantan itu bukan yang di food estate yang 3.000, Pak. Ada kayak dari 30.000 yang gagal, saya kira ada kira-kira 300-an, Bapak. Karena di situ in out dari rawa nggak bisa dilakukan. Begitu ada musim langsung tertenggelam dan tingginya di atas 60-70 cm. Apapun mesin kita susah untuk nanam di situ. Tetapi dari 29.000 lebih ini berhasil. Izin saya, terpaksa harus saya ngomong ini yang sebenarnya. Menurut saya yang selalu dipersoalkan adalah yang di Gunung Mas. Di Gunung Mas ada 2.000 hektar. Terdiri dari ubi kayu dan lain-lain. Ini ditangani oleh Menhan, Pak. Kemenhan. Nah, ini yang belum memperlihatkan maksimal. Kalau di kita pun 30, yang saya mau masuk sekarang ini tambahan dari 20.000 lagi, sehingga sesuai dengan konsep yang ada yang tahun ini. Secara umum saya akan ini akan termasuk yang kami evaluasi pimpinan dalam evaluasi tim independen untuk melihat yang mana berapa sih hasilnya. Misalnya Sumba Tengah, apa itu NTT yang di Sumba Tengah itu, Belu Sumba Tengah, berapa hasilnya? Yang jagung 2.000 hektar, ini sudah panen 3.000 hektar padi yang biasanya cuma 2,9 ton per hektar, sekarang 4,5 sampai 5 ton per hektar. Ini sudah kita capai. Memang kami hanya memburu di sana musim hujan kemarin. Tapi tahap berikutnya adalah kita perbaiki irigasinya. Dan kita punya banyak pulau, banyak daerah yang seperti ini dataran rendah. Hampir semua kabupaten. Izin pimpinan, saya tidak mengandalkan APBN yang terus dipotong itu. Kadang-kadang kami cuma gunakan penekanan dari raker ini untuk ke ratas-ratas untuk mengatakan. Tapi anggaran kami adalah dengan menggunakan dana perubahan dengan subsidi bunga yang juga sama dengan APBN sebenarnya karena udah disubsidi 6%. Sekarang kami minta juga untuk bisa diturunkan khusus untuk program-program khusus sampai di bawah 3%. Salah satu yang akan kami capai besok adalah pimpinan, mudah-mudahan ini adalah porang pada daerah-daerah tertentu. Kendalanya banyak, tetapi apapun terjadi kami mau lakukan ini. Mohon support dari pimpinan, kami di asistensi, dibimbing seperti apa harusnya. Tapi ini harus jalan, Bapak. Saya ingin sampaikan bahwa porang itu baru kita tangani 2020, Pak. Selama ini porang ini adalah komoditi yang sudah lama tapi bebas, dan porang itu dianggap tanaman hutan, tidak di kita. Sarang burung walet 2020 baru saya paksakan masuk, Bapak. Jadi dua ini yang kita paksakan, porang dengan sarang burung walet. Sarang burung walet itu dianggap komoditi ternak yang dari gua-gua, Bapak. Sekarang kami udah tangani langsung, dan pertumbuhannya dari 16.000 hektar porang sekarang sudah 47.000. Kami akan capai 100, Bapak. Izin pimpinan mungkin berlebihan kalau saya bilang tahun ini kalau Allah kasih saya izin, kami cuma kasih izin dengan support Bapak. Ya seperti tadi, Pak, mohon maaf, saya mau buat beras dari porang dan bukan satake. Ini tahun, Pak. Kita buat porang itu menjadi tepung yang tidak hanya kita ekspor. Sekarang orang berebut sekali dengan porang. Sekarang kita kewalahan nih.
dan dalam waktu singkat maupun izin pimpinan kalau ini disetujui, kami akan larang ekspor porang dalam bentuk umbi, dalam bentuk apapun, sehingga ini betul-betul kita miliki. Insya Allah kami coba ini Bapak, dan kami optimis. Porang itu dalam memang intervensi per hektarnya 80 juta, tetapi hasilnya 8 bulan pertama itu paling sedikit 40 juta bersih. 8 bulan kedua itu bersih 120 juta. 80 juta. Ya. Intervensi kan orang tidak diambil juga dia membesar, Pak. Jangan berarti kita tidak perlu nunggu ada ujungnya. Jadi oleh karena ini dipaksakan saja. Dan saya sementara kalau izin pimpinan dan saya akan jadikan ini bahan khusus untuk bicara sama Bapak Presiden, membutuhkan skim khusus memang karena rakyat nggak mungkin bisa tumbuhkan dengan 80 juta. Tetapi ini sudah yakin kita bisa lakukan. Sarang burung walet juga seperti itu. Satu rumah burung walet membutuhkan 450 juta pertama. 400, ya, 450 juta rumah walet. Sementara kalau satu gelas begini di Cina itu 1,4 juta Pak, satu gelas begini. Dan sampai sekarang masih unlimited. Pimpinan saya akan coba. Kami mohon diasistensi karena ini juga Presiden kayaknya sudah memang menunjuk untuk bisa dilakukan. Dan hampir semua daerah-daerah kita bisa lakukan ini, terutama daerah miskin. Ya. Yang lain yang kami laporkan sesuai dengan apa yang ada, selain catatan yang banyak sekali ini Bapak. Stunting, mohon pimpinan. Interupsi pimpinan sedikit saja pimpinan. Silakan. Mohon maaf Pak Menteri, mengasih informasi saja karena bicara tentang walet ya. Peternak walet hari ini sedang mengeluh Pak. Betul. Jadi artinya tingkat mengeluhnya ini harus dijawab sampai berapa lama karena hari ini tidak laku itu yang terjadi di petani walet. Itu aja mungkin. Terima kasih pimpinan. Ya, boleh jawab Pak. Saya kira ini menjadi tantangan-tantangan untuk kami Pak. Pasti kalau ada min plusnya, tapi kita maju terus Bapak. Sekarang ini saya lagi tumbuhkan sebenarnya rumah processing. Tidak ada kabupaten, tidak ada provinsi yang tanpa rumah processing. Sehingga tidak dipermainin orang-orang yang menangani itu. Jadi seperti itu. Tapi di rumah processing juga membutuhkan miliar-miliar itu Bapak. Saya lagi cari dananya dari mana dana itu, dan kalau pemerintah memang serius untuk menekan, karena Presiden sangat serius, harus ada persiapan dana-dana khusus dengan subsidi khusus untuk bisa mengembangkan. Karena besok itu yang kejadian Pak, ini akan turun. Tetapi kalau dia jadi beras, kalau dia jadi tepung, maka semua bisa. Cendol kita buat dari porang, tahu bisa buat dari porang. Oleh karena itu besok seperti itu. Nasi goreng dari pisang kita bisa buat Bapak, dan Litbang sudah buat semua ini Bapak. Jadi ini, oleh karena itu memang ini menjadi catatan-catatan bagi saya, beberapa hal yang insya Allah kita, menurut saya ketahanan pangan dengan padi jagung saya anggap memang sudah sesuatu. Memang terima kasih Ketua, ya memang harus diperhatikan oleh negeri ini hanya yang non lartas itu karena kita setengah mati kembangkan. Kalau catatan yang ada di saya itu sebenarnya gandum itu 10 juta ton, 7,4 juta kedelai. Kalau terus-terus begini kan susah juga kita dorong petani dan bagaimana menghilirisasinya. Pimpinan dan sekalian, beberapa hal yang menjadi catatan kami sudah sikapi baik dari RD rapat kerja yang lalu maupun hal-hal yang menjadi catatan dalam rapat kerja. Yang terakhir, nilai tukar petani dalam rencana nasional Rensnas kita itu 2024 baru capai 103 sampai 104 di Rensra Pak. Kalau yang Rensra yang ada tahun ini kita udah capai 103, itu data PPS. 103 data PPS. Kami start dari 99 Bapak. Jadi
dari 99 ke 103 nilai tukar petani. Oleh karena itu sangat penting pengendalian perjalanan pertanian tidak dengan cara konvensional lagi, harus memang kita masuk pada pengendalian karena terlalu luas dan efisiensi memang agak sulit karena kita terdiri dari negara kepulauan, bukan negara kontinental yang terpusat sehingga transportasi dan lain-lain itu cukup menyulitkan. Oleh karena itu ke depan itu memang permainan satelit akan menjadi pilihan-pilihan pimpinan izin sehingga melihat resolusi seluruh persawahan kita VGT 1 sampai VGT 4 dan asumsi-asumsinya bisa kita lihat langsung dengan agriculture war room kita, tetapi di manakah titik tumpunya ada pada 7.000 BPP. 7.000 BPP. Tidak mungkin kita bisa laksanakan tanpa titik tumpu. Sama dengan receiver kita yang harus berada pada 7.000 BPP. Harus jangkauannya dengan digital. Oleh karena itu artificial intelligence harus masuk untuk bisa mengetahui langsung kondisi yang ada real time. Yang kedua adalah menggunakan EUT, Internet of Things, sehingga mereka harus diajarkan dengan Bintek Syatna untuk mengaplikasi EUT kita. Selain itu robot construction harus masuk, sehingga memang melihat sebuah proses-proses perkembangan itu bisa dilakukan melalui device manager yang ada di tingkat 7.000 tingkat yang ada. Ini tidak mudah, tetapi kita harus mulai karena kita harus bisa tahu kalau kita panen, sesudah panen di NTT, di Sumatera Selatan, hasil panen itu dibawa kemana? Harus kita bisa lihat langsung dari perjalanannya. Sesudah dia digiling di padi di situ, di RMO yang ada, RMO itu kemudian dibeli kemana? Ke pasar apa? Ini melalui artificial intelligence sebenarnya harus kita lihat. Device manager seperti itu, tetapi ini tentu melalui bintek-bintek harus kita coba kembangkan. Dan saya izin mengundang pimpinan satu saat, mungkin besok, kalau mau lihat aware kita langsung bicara ke 500 daerah dan ke petani yang ada, penyuluh ada di sana. Tidak semudah yang batalkan, karena dari kurang lebih yang ada itu baru 60% yang mampu dengan frekuensi yang ada, dengan digital yang ada bisa terjangkau untuk melihatnya. Minimal kita akan bicara seperti apa yang harus ada. Pimpinan dan Bapak sekalian, oleh karena itu saya kira yang saya sangat apresiasi adalah beberapa catatan-catatan penting untuk kami sampaikan pada menteri lain dari Raker ini. Saya kira memang masalah pangan atau ketahanan negara ini yang luas, 273 juta orang, kita negara keempat, kita nggak boleh sedikit pun lengah masalah pangan, dan kami siap dengan bimbingan pimpinan dan segenap anggota DPR, kami siap untuk melakukan kerja-kerja yang lebih keras. Interupsi, pimpinan. Terima kasih pimpinan. Singkat saja Pak Menteri. Kami mungkin di Komisi 4 ini kalau terkait sektor pangan semua sepakat. Cita-cita Bapak kami dukung, tapi tolong dong untuk step ahead kita minta list of priority-nya Bapak. Karena kalau saya lihat berpikir Bapak besar tapi kurang sistematis kalau menurut saya gitu. Jangan sampai pengen porang nanti tiba-tiba walletnya jebol, yang salah karantina, ya kan? Toolsnya nggak ada. Jangan sampai nanti PATB-nya nggak jelas tapi mau ditanam kedelai. Terus nanti bawang merah tadi hortinya juga bingung mau tanam di mana nanti. Jadi maksud saya list of priority tolong disajikan, dan saya kiranya berkenan di forum yang terhormat ini untuk dimasukkan di dalam kesimpulan rapat untuk disajikan oleh Kementerian Pertanian. Terima kasih pimpinan. Saya siap laksanakan. Saya kira pikirannya Kiki bagus banget. Ketua, dan sekaligus siap untuk dikoreksi Bapak. Apapun yang saya bilang itu gini, keberhasilan pertanian, keberhasilan Komisi 4. Saya jamin itu Pak. Oke, Pak Iksan. Ini menyambung interupsinya Bu Kiki terkait dengan ketegasan PATB itu Pak. Ini seperti apa? Termasuk juga ketegasan terkait dengan yang di horti itu, cold storage itu. Karena ini kan dua hal yang kita perlu ada kejelasan di dalam Raker ini. Apakah kemudian komitmennya seperti apa dengan
Mungkin Pak Menteri kalau memang diperkenankan dua dirjen ini bicara, itu yang pertama. Yang kedua, ini raker yang kemarin kita sudah bicara terkait dengan rayonisasi di pupuk subsidi ini, Pak. Saya belum mendengar penjelasan dari Pak Menteri. Raker kemarin itu kan sudah ada kesimpulan terkait rayonisasi. Saya minta ada ketegasan Pak Menteri terkait dengan konsep rayonisasi pupuk subsidi itu. Kan kemarin kita sudah mendengar dari penjelasan dari Pak Dirut Pupuk Holding. Saya minta pendapat Pak Menteri saja terkait dengan kebijakan rayonisasi ini. Makasih Pak Ketua. Ini dua-duanya pertanyaan susah sekali pimpinan. Saya ingin jawab begini. Saya lagi dalam proses pembicaraan dengan Presiden dan Menteri Keuangan terhadap pupuk. Ya, dan ini tentu pupuk Indonesia nggak tahu ini. Oleh karena itu jangan digugat-gugat dulu. Kita tambah dulu lah. Kalau ada yang kurang sebenarnya internal aja PB itu. Rayonisasi kan itu urusan teknis. Tetapi berapa menambah pupuk yang ada ini yang jadi penting. Minggu ini cuma karena kesibukan Bapak Presiden aja, saya diminta untuk membangun tata kelola yang baik. Kalau masih tata kelolanya baik, beliau nyampaikan berhenti aja itu. Dan saya nggak mau Bapak. Tidak ada lagi intervensi yang lebih penting selain pupuk. Dan saya lagi berjuang keras untuk itu. Bahkan ini tapi ini kan terbuka banget nih. Oleh karena itu saya lagi keras-kerasnya. Makanya saya minta jangan lagi ada yang bicara rayon dulu. Kita penuhi dulu ini karena urusan teknis. Yang lain teknis saja. Yang saya nggak mau kalau rayonisasi akhirnya membuat beban kos dari transportasi kemudian mengurangi pupuk. Nggak boleh lah. Maafkan ini Pak Iksan, saya harus ngomong apa adanya, pimpinan maaf kalau saya salah. Oleh karena itu memang saya agak mencak-mencak sedikit kemarin itu, karena jangan bicara rayon, bicara penambahan lah. Kita masih sangat kurang. Dan dari mana ambilnya? Kalau toh tidak dari tambahan pupuk yang ada, subsidi seperti apa bagi rakyat yang mau terima pupuk? Ya, ada second opinion untuk itu. Sebenarnya ini sementara dalam proses dan saya dijanjikan untuk lakukan paparan tertentu. Salah satu tata kelola baru adalah bukan dengan kartu tani. Kartu tani harus, tapi jalan soft-soft saja, pelan-pelan aja. Yang harus ada adalah biometrik, pakai cat eyes, sehingga pakai HP aja udah selesai. Semua yang ada di sini, semua data terbuka, transparan. Semua yang akan dapat sebulan sebelum dibagi sudah ada di desa. Dan seperti itu. Bahkan sekali lagi saya lagi sementara meminta dan mengusulkan kepada Menteri BUMN, saya WA kemarin itu, semua pupuk satu sak pun keluar dari industri harus ada catatannya dia kemana ini. Terus sampai di petaninya kapan? Perjalanan itu melalui artificial intelligence. Harus melalui device manager. Orang Android saja hilang bisa ditemukan kok. Siapa yang bawa, di mana tempatnya. Masa kita dengan kepentingan rakyat yang begitu dasar. Jadi izin saya Bapak, saya masih butuh sedikit lagi waktu. Rayonisasi urusan teknis itu bisa dipindah-pindah, tidak ada yang terlalu penting di situ. Yang penting adalah jangan sampai ada kelangkaan pupuk di mana saja. Dan sebenarnya jujur katakan kalau kelangkaan sebenarnya tidak ada, memang kurang. Yang ada kurang. Selebihnya nanti jawabannya Pak Wan panjang banget ini pimpinan PATB itu saya lagi poligon kan Pak. Jadi ada PTAB tanpa poligon, tanpa bisa di standing cropnya jelas. Bahkan kita mau tahu yang PATB di mana, standing crop di mana. Jangan sampai tuban tindih dan bisa kita dudukkan langsung dalam mapping yang ada. Maaf ini kalau Pak Wandi, saya takut dia jelaskan lebih panjang lagi dan bisa salah kalau boleh. Ya, karena poligon dan ini diperiksa Pak. Saya siap Pak Wandi, hasil poligonnya dan lain-lain itu kasih Komisi 4 pelajari supaya semua tahu yang mana daerah yang masuk PATB itu dan apa sikap pada PATB. Saya kira itu Pak Iksan kalau boleh, tetapi kalau juga dimintakan ya. Izin Pak Menteri, saya minta ketegasan aja Pak Menteri terkait dengan rayonisasi ini sebenarnya lebih baik
kita hentikan saja dulu Pak Menteri? Tidak dihentikan, itu urusan teknis Bapak. Enggak, kita lebih baik seperti Pak Menteri sampaikan tadi, bahwa lebih baik kita konsentrasi bagaimana menambah kekurangan subsidi itu daripada kemudian kita bicara terkait dengan teknis di lapangan. Sebenarnya izin pimpinan, yang saya pikir yang paling penting adalah jangan pupuk terkurangi, satu. Yang kedua, urusan yang seperti itu tinggal kita koreksi, yang mana yang harus dipindahkan kemana, dan tidak boleh ada tambahan biaya kos. Nggak boleh, kita salah perencanaan kalau keluar kos. Jadi yang ada urusan teknis. Kalau misalnya dia harusnya ke NTT dibawa ke Kalimantan, dan kemudian Kalimantan berlebihan di sana, urusan teknis ini dipindahkan, kita tinggal koreksi. Saya takut nanti besok bersoal dengan RDKK, Bapak. Kan dia nggak tahu RDKK ini bagaimana menseleksi 24 juta hektar menjadi 18 menjadi 14 menjadi 12 juta, 12 juta menjadi 9 juta. Itu berkelahi lapangan itu, Bapak. Maafkan saya, oleh karena itu rayonisasi itu saya pikir sih urusan teknis aja. Tinggal kita awasi Pak Iksan. Yang mana? Kenapa? Tidak mengurangi, Kak. Kalau jawabannya tidak mengurangi, ya oke. Kalau rayonisasi ini dari sini ke sana seperti apa? Gitu Pak. Karena izin Pak Ketua, terusi Pak Ketua Johan. Nah, rayonisasi itu Pak Menteri mohon maaf, konsekuensinya yang tidak boleh dua tadi itu. Dengan rayonisasi ini pilihannya kita menambah anggaran atau pupuk kurang. Nah, sementara dua faktor inilah yang tidak boleh, yang Pak Menteri tidak bolehkan. Nah, jadi rayonisasi ini benar dia soal teknis, tapi kalau ini kita terapkan konsekuensinya Pak Menteri tidak suka dua-duanya. Karena dia akan menambah DIPA di APBN atau mengurangi stok pupuk kita. Ini kan tidak boleh. Nah, karenanya apa yang disampaikan oleh Pak Hisan tadi itu memang untuk sementara menunggu apa yang Pak Menteri sedang perjuangkan dan bicarakan dengan Presiden ini, ya dihentikan saja dulu model ini gitu. Jadi dia merupakan satu kesatuan pembicaraan, Pak. Jadi bukan soal teknis, ini benar teknis, tapi konsekuensinya dua tadi yang tidak boleh. Nah, karenanya ini perlu menjadi kesepakatan kita, itu satu. Terus yang kedua soal perjalanan pupuk ini, Pak. Jadi saya tetap ingin meminta itu evaluasi tuntas dari hulu ke hilir soal pupuk ini. Jangan sampai nanti apa yang Pak Menteri sampaikan pakai istilah intelijen tadi itu, nanti perangkat-perangkatnya itu belum siap. Ya seperti kartu tani lah. Dari sisi konsep sebagainya kan sudah benar situ, tapi ternyata setelah kita bawa ke lapangan dia tidak ada sinyal, Pak Ketua. Tidak ada apa segala macam. Ini yang kita tidak boleh. Nah, karena saya tetap meminta tuh ada evaluasi tuntas dari hulu sampai hilir soal pupuk ini, kemudian juga teknisnya bagaimana penerapannya kemudian di lapangan. Satu. Yang berikutnya Pak Ketua soal soal burung walet. Burung walet ini kan sedang bergairah di tengah-tengah masyarakat, Pak. Termasuk saya lah, punyalah 1-2 burung sarang itu, Pak Menteri, ya kan? Karena saya menyambut, karena Pak Menteri sudah konversi pers itu kan, bahwa ini dua komoditas, ini porang sama burung. Kebetulan saya di Dompu dan Sumbawa itu lagi boomingnya ini, Pak, sarang burung walet. Jangan sampai nanti ketika intervensi pemerintah masuk malah kemudian mengganggu pasar yang sudah baik ini. Betul Pak, saya sepakat soal penambahan ada mesin yang membersihkan segala macam. Karena kan kalau habis panen itu harganya 13-14 lah di tempat kami gitu Pak. Tapi ketika ada sentuhan teknologi sedikit, ada pembersihan segala macam itu sampai 20-22. Jadi ada spell 6 juta itu kalau ada maintenance-nya segala macam. Nah, karena harus dipastikan bahwa intervensi pemerintah dengan masuknya ini sebagai sebuah komoditas di pertanian itu bukan mengganggu gairah petani, malah kemudian menguncurkan. Itu sih masukan saya. Terima kasih Pak Ketua. Pak Ketua, izin. Ya. Saya memperdalam saja Pak Ketua, boleh? Pak Menteri, boleh. Pak Menteri, mohon izin. 1 menit. Dari penjelasan Pak Menteri tadi terkait dengan rayonisasi ini kan kelihatannya memang
masih dalam tanda tanya kelayakannya ini sebenarnya. Karena kalau dipaksakan hari ini gitu Pak Menteri, kelayakannya masih menjadi perdebatan, lebih baik ditunda saja dulu. Kan tadi Pak Menteri sudah menjelaskan tadi bahwa kemudian tidak perlu jangan hanya bicara rayonisasi, ini persoalan teknis. Belum ada masalah apa tadi. Tadi Pak Johan menyampaikan bahwa ada siapa tahu nanti ada kosnya malah bertambah. Daripada siapa tahu berandai-andai, mendingan kita tunda saja dulu. Daripada berandainya. Saya minta begini Pak Menteri, ini persis kayak kemudian kalau kita bikin kegiatan tapi beruji coba, kemudian gambling, ini buang-buang anggaran Pak Menteri. Lebih baik kita tunda saja daripada kemudian ini menjadi kendala di kemudian hari. Artinya tadi yang disampaikan Pak Menteri ini kan masih berandai-andai. Jangan sampai nanti ada kosnya bertambah, jangan sampai malah nanti ada begini, jangan sampai itu problem. Itu pertama Pak Menteri. Saya minta ini terkait dengan rayonisasi ini, daripada kemudian kelayakannya kita belum tahu tingkat efektivitasnya, mendingan kemudian kita tunda saja. Itu yang pertama. Yang kedua tadi saya belum ada ketegasan dari Pak Menteri terkait PATB dan pertanyaan cold storage tadi itu. Pak Dirjen Horti saya minta ketegasannya saja. Karena ini juga ada kaitannya dengan DAK 2022. Kalau kemudian nanti ada penyiapan rumah stasiun agribisnis misalnya, terminal agribisnis, itu kan ada perangkat infrastruktur. Saya minta ketegasannya itu, termasuk PATB Pak Menteri. Ini perlu kita sampaikan ini, karena kita ditonton oleh banyak publik ini, terkait dengan PATB ini Pak Menteri. Makasih. Izin pimpinan, jadi istilahnya bukan cold storage tapi cold chain Pak. Jadi dalam cold chain itu ada cold storage, ada cold storage ada truk berpendingin, ada macam-macam. Jadi cold chain istilahnya Pak. Maksudnya perlu ditunda, kita batalkan saja 2021 ini Pak Menteri. Baik, kami laporkan sesuai dengan hasil, mohon izin Pak Menteri. Jadi yang pengadaan tahun 2020 itu ada 36% dari yang ini belum termanfaatkan secara maksimal. Jadi ini yang perlu kami sampaikan pada pimpinan, sehingga kalau memang ini kami siap untuk relokasi untuk ke kegiatan lain. Mohon izin Pak Ketua. Masuk yang 2022 ya? Siap. Oke. Dari tadi saya menjadi pendengar yang baik. Yang pertama mengenai sarang burung walet. Kalau Pak Menteri mengatakan mulai 2020, mungkin Pak Menteri dapat informasi dari sebelah kanan Pak Menteri yang kurang jelas. Saya ini sudah berangkat menemui karantina negara China di Beijing. Perihal sarang burung walet. Ongkos sendiri, hotel sendiri, makan sendiri. Waktu itu Ibu Banun juga pergi ke sana. Saya cuma nebeng satu. Bagaimana sarang burung walet kita diterima dan manggis kita diterima. Saya cuma punya kepentingan manggis karena waktu itu di ujian yang lalu Hortikultura mengatakan Lampung sudah siap untuk ekspor. Jadi saya ditagilah oleh rakyat saya, terutama wilayah Tanggamus, maka saya berangkat ke Beijing. Yang kedua tadi mengenai sarang burung walet, ini mohon maaf saya sangat paham sekali. Sarang burung walet itu tidak bisa selamanya di suatu wilayah. Tahun 2010 kalau bapak-bapak punya duit 5 miliar, beli bangunan satu itu, enggak dijual di Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Tapi sekarang mau nggak beli 300 juta dijual. Kenapa? Sarang burung walet ini akan selalu berpindah ke tempat yang baru, yang nyaman, yang bersih dan ada makannya. Di Lampung itu pernah booming yang namanya di Kota Metro. Kemudian pindah ke Pringsewu, pindah ke Kota Bandar Lampung, pindah ke Lampung Timur, pindah ke Mesuji. Sekarang wassalam. Begitu juga di wilayah lain. Ya Pak Johan, Pak Johan juga belum tentu bisa selamanya Pak. Percaya saya. Pindahan kan? Nah, begitu juga di Bangka Belitung.
Karena apa, ini selalu pindah. Nah, mungkin 2 tahun lalu yang lagi booming Kalimantan Tengah, booming banget, sampai yang Badan Restorasi Gambut untuk menghidupi, menjaga gambutnya, dibangunkanlah 1 unit sarang burung walet per kecamatan. Ini masalah sarang burung walet. Kenapa kita ekspornya nggak lancar? Karena cakap-cakapan dalam asosiasi itu tidak boleh ada lagi yang bertambah. Betul nggak, Pak Ali Jamil? Kemungkinan bisa jadi, Pak Ketua. Bukan kemungkinan, betul apa enggak gitu aja. Kalau enggak, kalau betul. Saya tidak bisa, Pak Ketua. Begini, Pak Ketua, karena kan masuk 12 di belakang 23 yang sudah oke, Pak. Bukan ya. Saya tanya. Siapa? Kenapa mereka ini bersikeras untuk tidak bertambah? Ya, mungkin itu persaingan dagang, Pak Ketua. Mohon izin, Pak Ketua. Jangan bilang mungkin dong. Iya. Nanti saya sebutkan 23 PT yang pertama. Siap. Tambahan lagi 12, tambah lagi 8. 8, Bapak. Betul? Siapa, Pak? Yang betul. punya juga siapa saya tahu kok. Yang 8 itu. Ya Pak Bambang pelajari masalah itu. Ya, tadi mengenai porang. Mau dijadikan beras apa? Bisa nggak? Bisa. Di Lampung pernah diuji coba. Saya mendampingi pimpinan Komisi 4 namanya Pak Romi. Ke Lampung launching beras dari singkong. Oh, analog. Begitu launching langsung selesai. Tidak ada tindak lanjutnya. Jangan sampai seperti itu, coba-coba. Dikaji matang dulu. Karena apa? Kenapa beras analog di Lampung itu tidak berjalan? Biaya produksinya 11.000. Kalau dijual 12.000, ngapain gue makan beras singkong? Lebih baik gue makan beras yang bagus, cuma 8.000 di Lampung. Maka saya minta, apapun saya dukung. Tetapi satu hal, tolong dipelajari dulu, dikaji dulu sampai benar-benar teruji. Karena porang di Indonesia kan umumnya dipetik, dicacah, dijadiin chip, baru dijemur. Salah ngejemurnya, akan ada jamur toksin. Karena apa? Kalau yang punya duit dijemur pakai tampah yang besar. Kalau yang nggak punya duit dijemur pakai plastik. Kalau yang menengah, yang paling bawah dijemur di lantai. Kalau hujan kehujanan, kalau dingin kena embun, kalau siang kena panas, itulah jamuran. Itu loh. Itu mengenai porang. Tadi mengenai PATB tidak perlu dibahas lagi, ini kesalahan Soehardi semuanya. Duitnya sudah keluar 2020, 2021 belum ada poligon. Yang ada bawa sedikit. Udah, masalah PATB nggak perlu dibahas lagi. Ini kesalahan dia. Gitu. Seharusnya kan selesai di 2020 tutup. Nah ini dilanjutkan 2021. Itu saja. Udah siap kesimpulan? Pimpinan sedikit, pimpinan. Ya, Pak Selamat silakan. Ya, terima kasih. Jadi luar biasa, saya apresiasi semangat dari Pak Menteri. Hanya kita juga sebagai mitra perlu penegasan kembali dan penguatan, begitu Pak Menteri ya. Paling tidak saya mencatat 2 hal dari yang disampaikan beliau terkait dengan beras porang, kemudian juga artificial intelligence. Jadi ini saya juga sepakat dengan Pak Ketua ya. Kalau beras porang leading sektornya siapa, grand strateginya kayak apa. Karena begini Pak, ini sudah masuk hampir tahun ketiga kita. Ya, tentang AWR kita juga masih baru mendengarkan. Tetapi bagaimana melihat tadi Pak Menteri sudah menawarkan, saya pikir ini penting Pak, karena ini bagian dari janji Pak Menteri yang kemudian kita sebagai mitra yang baik harus memastikan bahwa itu memang ada. Sehingga kita tidak mau AWR belum kita lihat, muncul lagi tadi artificial intelligence yang ya saya kebayang peningkatan SDM dari para petani kita juga menjadi perhatian yang harus kemudian kita seriusi. Jadi ini, dan terkait dengan pupuk saya perlu memberikan statement juga Pak Ketua bahwa tadi Pak Menteri minta waktu, ya kita beri waktu
tetapi ini sudah juga di pertengahan harus segera selesai karena faktanya petani kita sangat membutuhkan. Kemarin bagaimana di Indramayu, Dirjen PSP mendengarkan sendiri, ya, di lapangan kayak apa, petani seperti apa. Kalau kemudian tadi Pak Menteri menyampaikan bahwa sebenarnya ini tidak kurang begitu, tapi di Dirjen PSP kemarin mendengarkan sendiri bagaimana terkait dengan yang subsidi maupun non subsidi keluhan dari petani, ya, sehingga ini hal-hal yang memang harus direkam oleh pejabat-pejabat kita untuk kemudian segera memberikan solusi. Waktu yang diminta juga segera kita bisa ada semacam deadline sehingga memang mimpi-mimpi yang baik ini akan segera terrealisasi. Begitu Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ya, apa Bu Endang Litbang lagi? Keterwakilan perempuan. Dah Pak, itu. Jadi saran saya Pak Slamet, untuk masalah pupuk rayonisasi itu, tadi nampaknya Menteri agak gamang untuk menjawabnya. Bukan masalah teknis Pak, kalau teknis tidak ada masalah. Tetapi kalau dijalankan akibatnya begini, kalau tidak dijalankan ya akibatnya begini. Jadi saran saya teman-teman, kita evaluasi dulu saja. Kita hentikan sementara sambil dievaluasi. Kalau memang sudah berjalan baik, ya gampang kan kita nanti pakai lagi. Kita persilahkan seperti PATB yang itu kan, begitu kan? 2021 kita stop, 2022 kan kita tinggal pakai lagi. Iya kan? Apapun bisa diselesaikan. Tapi kalau ini menjadi keluhan, ya kita harus selesaikan juga. Itu aja, sudah yuk. Pak Ketua, sambil nunggu kesimpulan. Boleh Pak Johan. Ya, 2 hari yang lalu. Siapa ini? 2 hari yang lalu kebetulan saya nonton TV Pak Ketua. Nah, ada di TV One berita tentang sekolah riset pangan. Yang sekolah riset pangan. Nah, saya lihat Pak Bakir di situ yang memberikan penjelasan. Jadi ini adalah kolaborasi 11 BUMN pangan Pak Ketua. Nah, tentu bicara pangan, tentu kita di Komisi 4 ingin mendengar apalagi ini barang gitu. Ya kan? Karena kalau di Komisi 6 itu kan dia perusahaannya di sana. Kalau sudah urusan pangan, ya kita di Komisi 4 ini harus tahu tentang ini. Jangan sampai nanti kemudian jangan sampai launching saja, kemudian kita juga di Komisi 4 yang mengurusi pangan ini, dan itu kebetulan juga adalah mitra kita. Kita ditanya nanti sekolah riset pangan tidak mengerti, perlu kita mendengar penjelasan singkat tentang sekolah riset pangan ini Pak. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi diriset semua nanti oleh sekolah itu kan. Terima kasih Pak Ketua. Mau saya jawab, tentu jawab, atau di PH yang jawab? Sambil nunggu kesimpulan siapa aja. Enggak, siapa yang mau jawab? Ya? Kalau saya pasti nggak tahu. Oh iya Pak. Berarti Pak Bakir. Ya Pak Bakir, silakan jawab. Terima kasih Bapak Pimpinan Komisi dan juga seluruh anggota Komisi 4 DPR RI yang saya hormati, beserta Pak Menteri, beserta seluruh jajarannya, dan juga seluruh hadirin teman-teman dari BUMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami memang pada minggu lalu itu launching mengenai IFRI Pak. IFRI ini memang ada di dalam strategik internnya daripada BUMN. Jadi IFRI itu mendirikan IFRI dan IFLI Pak. Jadi ada 2 lembaga sebenarnya berkaitan dengan research. Tentunya researchnya ditujukan agar riset itu ada koordinasi antara
pupuk dengan pangan, karena di sini nanti ada rencananya di ke depan ini, selain ini kan akan ada holding pangan, Pak. Jadi ini kerjasama antara pupuk, Bulog, dan pangan gitu, untuk melakukan research yang menghasilkan sesuatu yang berguna supaya agar hasil research itu ada manfaatnya. Jangan sampai pupuk jalan sendiri, pangan jalan sendiri, Bulog jalan sendiri. Nah, kira-kira ini yang diperlukan koordinasi di antara bertiga ini. Nah, ini sehingga dijalankannya nanti secara bersama. Oleh karena itu kami menandatangani MOU. Nah, ini memang yang tanda tangan itu bertiga, Pak, bukan hanya dua, tapi adalah RNI mewakili pangan, kami mewakili pupuk, dan pihak Bulog. Ini mudah-mudahan dengan ini bukan hanya risetnya itu riset, memang kami kan punya penelitian riset di pupuk. Kemudian dari RNI juga punya, setiap perusahaan punya. Nah, ini kadang-kadang tidak terkoordinasi, ini mengkoordinasikan saja, Pak, kira-kira begitu. Terima kasih, Pak. Luar biasa sekali kalau sampai bisa bersatu risetnya dan bisa menghasilkan sesuatu. Kalau bisa, kan begitu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dari dialog diskusi saran masukan anggota Komisi 4, sebelum acara ini kami akhiri, akan dibacakan kesimpulan rapat kerja pada hari ini. Silakan Bu Ketua. Baik Bapak Ibu sekalian, ini saya bacakan. Paling lambat 30 menit kita tutup wakafnya. Draft kesimpulan rapat kita kali ini, poin pertama adalah Komisi 4 DPR RI mendengarkan penjelasan mengenai rencana kerja, program dan anggaran tahun 2022 dengan pagu indikatif sebesar 14.590.592.752.000 rupiah. Untuk itu, Komisi 4 DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut untuk menetapkan kegiatan, program, dan anggaran tahun 2022 untuk masing-masing eselon 1 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk mengajukan penambahan anggaran belanja Kementerian Pertanian tahun 2022. Para anggota? Pak Menteri? Setuju? Pasti Pak Menteri setuju lah. Diminta tambahan. Pak Bu Ketua, izin poin 1. Udah didok. Enggak apa-apa diketuk, tapi memberikan ini saja penegasan bahwa ini kan nanti dibawa ke Banggar kan. Artinya ini sebagai rujukan untuk Banggar untuk ditetapkan kan gitu. Oke. Udah gitu aja. Iya, untuk menegaskan. Iya. Ini konfirmasi diri sendiri maksudnya. Penting itu. Poin 2. Maksudnya perlu konsolidasi dari Banggar yang dari anggota Komisi 4, Bu. Iya. Percuma kalau nggak bisa, kalau ngomong doang, kalau nggak bisa lobby. Baik. Apa Banggar sih? Ada Banggar? Pak Suwardi Duka yang saya ingat. Karena sering kemarin Banggar sama saya. Baik, poin 2, Komisi 4 DPR RI memberikan evaluasi berdasarkan pertimbangan bahwa realisasi tahun anggaran 2021 sangat rendah dan berpotensi terjadi carryover di tahun anggaran 2022 sehingga dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2022. Oleh karena itu, Komisi 4 DPR RI mengusulkan antara lain sebagai berikut. Pertama, Kementerian Pertanian segera melakukan percepatan pelaksanaan anggaran 2021 dan menyelesaikan CPCPL paling lambat bulan Juli 2021. B. Kementerian Pertanian tidak menggunakan anggaran belanja tahun 2022 untuk membayar kegiatan yang merupakan luncuran carryover tahun anggaran 2022. Dan C. Kementerian Pertanian akan memberikan sanksi kepada pejabat eselon 1 dan 2 atas kinerja dan pelaksanaan kegiatan yang sangat lambat. Para anggota, Pak Menteri? Setuju. Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meninjau kembali program dan kegiatan reguler yang juga terdapat pada kegiatan DAK sehingga tidak tumpang tindih dan
dalam pelaksanaannya dan mendukung Kementerian Pertanian untuk melakukan penambahan anggaran DAK dalam rangka penguatan infrastruktur hilirisasi pertanian. Para anggota? Para anggota? Pak Menteri? Setuju. Poin 4, Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan dan masih penyerapan anggaran kegiatan tahun 2021 terutama pada Direktorat Jenderal Teknis yang sangat penting dalam upaya peningkatan produksi. Selanjutnya, Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi pelaksanaan dan penyerapan anggaran kegiatan tahun 2021 serta akan melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk kegiatan yang tidak berjalan tidak sesuai target di akhir bulan Agustus 2021. Anggota, Pak Menteri? Setuju. Poin 5, Komisi 4